Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kamelianita dari Prodi S1 Manajemen dengan NPM 234810001P. Di sini saya ingin menjelaskan tentang teori-teori etika bisnis. Etika bisnis itu sendiri merupakan seperangkat nilai moral atau norma yang mengatur perilaku dalam kegiatan bisnis agar tidak melanggar aturan organisasi dan masyarakat serta sesuai dengan norma dan etika yang berlaku. Beberapa manfaat etika bisnis ialah meningkatkan kesadaran moral bagi para karyawan, mendorong adanya sikap untuk bertanggung jawab dalam menjalankan bisnis, serta memperoleh citra yang baik di mata publik. Etika bisnis mencakup prinsip-prinsip moralitas dan kebenaran yang disertai dengan tanggung jawab. Setiap tindakan bisnis harus dilandasi oleh moralitas dan prinsip kebenaran yang tidak merugikan orang lain di luar kegiatan bisnis. Tujuan penerapan etika bisnis adalah untuk memudahkan pencapaian tujuan bisnis dan membangun citra dan reputasi baik bagi perusahaan. Etika bisnis juga dapat menjadi standar dan pedoman bagi seluruh karyawan termasuk manajemen dan menjadikannya sebagai pedoman untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari dengan dilandasi moral yang luhur, jujur, transparan, dan sikap yang profesional. Teori etika bisnis. Secara umum, teori ini memang berbicara tentang bagaimana perilaku berbisnis yang baik dan sesuai dengan norma. Namun, ada 4 teori besar yang juga harus kita pelajari dalam konsep tersebut. Teori etika bisnis adalah seperangkat pandangan atau pendekatan yang digunakan untuk memahami dan mengevaluasi perilaku manusia dalam konteks moral. Berikut ada yang pertama, teori keutamaan. Teori ini adalah tentang keutamaan memandang bagaimana seseorang bersikap. Perilaku atau sikap baik seseorang akan menciptakan watak dan karakter yang baik secara moral juga. Yang kedua, ada teori hak. Teori hak ini berbicara seperti pembahasan etika pada umumnya. Teori hak berbicara mengenai sesuatu yang pantas dan harus didapatkan oleh seseorang individu. Sehingga, jika dilihat dari segi bisnis, segala keputusan yang diambil perusahaan tidak boleh melanggar hak seseorang. Yang ketiga ada teori deontologi. Teori deontologi dalam etika bisnis menekankan tentang kewajiban seseorang untuk berperilaku sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Misalkan, seseorang bekerja dalam sebuah perusahaan dan bertugas untuk menangani pemasaran produk, maka sesuai teori deontologi dalam etika bisnis. Yang keempat ada teori teleologi. Kata teleologi berasal dari bahasa Yunani yaitu telos, yang berarti tujuan dan akhir. Teori ini menganggap bisnis etis adalah yang berhasil menciptakan keseimbangan dengan baik hingga pada tujuan terakhir. Sehingga dalam kata lain, teori ini mendasarkan konsep kebaikan. Dan yang terakhir ada utilitarianisme. Teori ini menekankan pada konsekuensi atau hasil dari suatu tindakan, di mana tindakan dianggap baik jika menghasilkan manfaat yang maksimal bagi sebanyak mungkin orang. Dalam konteks keputusan bisnis, teori ini dapat diterapkan dengan mempertimbangkan dampak keputusan tersebut terhadap kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat atau mungkin pihak yang terlibat seperti karyawan, konsumen, dan masyarakat luas. Sebagai contoh, jika sebuah perusahaan memutuskan untuk mengurangi biaya produksi untuk meningkatkan keuntungan, maka perusahaan harus memastikan bahwa keputusan tersebut tidak merugikan karyawan atau konsumen. Dalam hal ini, perusahaan harus mempertimbangkan dampak keputusan tersebut terhadap kesejahteraan dan kebahagiaan karyawan dan konsumen, serta memastikan bahwa keputusan tersebut tidak melanggar aturan organisasi dan masyarakat serta sesuai dengan norma dan etika yang berlaku. Dengan demikian, teori etika
kepartianisme dapat membantu perusahaan dalam mengambil keputusan bisnis yang baik dan sesuai dengan norma yang berlaku. Sekian presentasi dari saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.